Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinau hukum, melek hukum. SHMK. Penonton SHMK yang saya hormati, ini adalah video yang ke-17. Pada video yang ke-17 ini kita membahas masalah persiapan melakukan tindak pidana. Diatur pada pasal 15. Pada KUHP lama, masalah persiapan ini tidak pernah tidak diterangkan atau tidak dituangkan dalam KUHP lama. Namun kalau di KUHP baru ini ada pasal yang mengatur tentang persiapan. Kalau dulu itu percobaan. Dulu saya punya teman-teman banyak. Saya di Jogja, ini kan saya tinggal di Kulon Progo, Jogja. Saya tinggal di Kulon Progo, Jogja. Jadi saya punya teman-teman di Kulon Progo. Ini termasuk yang susah ini kalau kita menjelaskan masalah persiapan. Namun dulu kata-kata saya bukan persiapan ya, permulaan untuk membedakan mana yang sudah kategori masuk ke percobaan, mana yang belum masuk percobaan. Nah, pada saat itu saya menyebutnya dengan kata-kata permulaan. Jadi pada saat itu, kalau permulaan dulu itu belum bisa dihukum karena KUHP-nya baru hanya mengatur yang percobaan. Nah, ini baru menjadi debatable. Dan ini alhamdulillah di KUHP baru ini saat ini sudah masuk. Tadi ada permufakatan masuk yang video terdahulu, kemudian ini persiapan sudah masuk, lebih jelas, lebih tegas. Jadi akan beda nanti apa yang dimaksud dengan persiapan, apa yang dimaksud dengan percobaan. Namun kedua-duanya dapat dipidana dengan catatan. Kita baca pasal 15. Persiapan melakukan tindak pidana terjadi jika pelaku berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi, atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksud untuk menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana. Ini kalau misalnya ya tindak pidananya itu terorisme itu mudah, dan itu nanti bisa ditentukan. Ya. Tapi kalau yang lain-lain, itu nanti seperti apa? Benar, ada ayat 2 yang berbunyi persiapan melakukan tindak pidana dipidana jika ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Sehingga nanti akan ada yang ditentukan secara tegas dalam pasal-pasal dalam KUHP baru ataupun di luar KUHP baru. Namun di sisi lain ini adalah sudah masuk Bapak. Dengan adanya pasal 15 ini maka KUHP baru mengatur bahwa persiapan melakukan tindak pidana itu dapat dihukum. Walaupun yang bisa dihukum itu hanya yang dinyatakan secara tegas. Namun kita harus mempelajari apa yang dimaksud dengan persiapan. Kemudian pidana untuk persiapan melakukan tindak pidana paling banyak 1/2 dari maksimum ancaman pidana pokok. Kalau yang permufakatan tadi 1/3, kalau ini 1/2, setengahnya. 4. Persiapan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Nah, kalau yang permufakatan itu maksimal 7 tahun, kalau ini 10 tahun. Kalau ancaman pidananya itu tindak pidana yang dituju itu hukuman mati atau seumur. Pidana tambahan pada ayat 5, pidana tambahan untuk persiapan melakukan tindak pidana sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Tidak ada perbedaan.
Kemudian bahwa ada sarana ini ya, ada sarana tadi. Suatu yang dapat dipakai atau alat-alat ya untuk mencapai tujuannya. Nah, kalau teroris itu ya ada bom, ada kabel, ada detonator dan sebagainya. Kemudian kalau pembunuhan berencana ya misalnya peta wilayah calon korban, ini pembunuhan atau kayak film-film itu ya, pembunuhan atau perampokan bank, peta-peta, alat-alat, bor itu kan, senjata kan itu kan, kamera itu kan, teleskop, kayak film itu lah, bayangan imajinasinya kita kayak itu ya, intinya alat-alat yang diperuntukkan untuk ini. Kemudian pasal 16, persiapan melakukan tindak pidana tidak dipidana jika pelaku menghentikan atau memberikan kemungkinan terciptanya kondisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1. Jadi kalau dia menghentikan maka tidak dipidana untuk persiapannya. Kemudian yang pasal 16 karena tadi ada kata-kata menghentikan ya, menghentikan itu ya, menghentikan, mencegah itu tadi hampir sama dengan yang permufakatan tadi, melaporkan kepada aparat penegak hukum mungkin secara sembunyi-sembunyi atau mengupayakan bagaimana caranya yang intinya bahwa perampokan, pembunuhan atau mungkin perbuatan teroris tadi tidak jadi dilaksanakan yang patut. Maka orang yang melakukan yang tadinya walaupun sudah mulai dalam persiapan, dia tidak dapat dipidana karena sudah masuk ke adanya itikat baik dari dirinya sendiri. Lanjut ke percobaan. Persiapan berarti lebih di depannya. Kalau katakanlah buku itu 10 halaman, berarti persiapan itu ada 5 halaman di depan. Kemudian percobaan itu adalah 5 halaman di belakang, tindak lanjutnya kan itu. Jadi kalau diurutkan itu begini, bersepakat dulu maka mufakat, kemudian setelah mufakat ayo ngumpulin alat-alat, namanya ini persiapan. Nah sekarang kita masuk ke ranah yang namanya percobaan. Percobaan dalam KUHP baru diatur pada pasal 9 ayat 1. Percobaan melakukan tindak pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang tetapi sudah dilaksanakan, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri. Gagal lah ini lanjutannya, gagal tetapi bukan gagal karena niat dari para pelaku. Ini bukan, nanti kita bahas. Kemudian gini, tindak pidana yang dituju tetapi pelaksanaannya tidak selesai. 1. Tidak mencapai hasil. 2. Tidak menimbulkan akibat yang dilarang. Nah ini 3 kan. Jadi gini maksudnya, tidak selesai, ini rampok, mau masuk ke bank, begitu baru nyongkel alarm berbunyi, maka satpam mendengar menghubungi polisi, maka dikepung, ketangkap. Berarti ini kan pencuriannya bank ini kan tidak selesai, tapi kan selesainya karena ketahuan satpam, karena alarm, bukan karena dirinya sendiri. Itu maksudnya begitu. Kemudian tidak mencapai hasil. Sebagai contoh begini, pembunuh bayaran, sudah membidik orang nih, mau membunuh, misalnya ini sasaran kan. Kemudian pada saat sudah dibidik pakai sniper ini kan, ini untuk contoh kok ya, sudah kena, kemudian pelantuk senjata
ditarik, peluru melesat ke arah sasaran, tiba-tiba itu ada kucing lewat atau anjing lewat masuk, maka pelurunya kena si anjing ini. Nah, karena kena si anjing ini, tidak kena ke sasaran, kena si anjing ini, anjingnya yang mati kan. Nah, karena ledakan tadi, maka si pelaku dapat ditangkap, tetapi korban kan masih hidup, tidak kena peluru. Nah, ini yang tidak mencapai hasil. Ini kan untuk contoh ini ya, untuk contoh dari salah satu aja. Kemudian tidak menimbulkan akibat yang dilarang. Nah, tidak menimbulkan akibat yang dilarang. Jadi akibat yang dilarang itu ya akibat oleh hukum. Misalnya orang dendam nih mau membakar rumah, membakar rumah bosnya ini karena dipecat karyawan ini, mau bahas rumahnya atau kantornya, wah udah disiram dengan pertalite, dikasih obat nyamuk, cek, gitu kan. Kemudian dia pergi, dia pinter, kalau langsung trek kebakar kan dia ketahuan masih di situ. Pakai obat nyamuk dulu, obat nyamuknya dinyalakan, taruh di situ. Tujuannya adalah nanti obat nyamuk kan melingkar lah, pada saat melingkar ini kan menyentuh pertalite itu tadi, maka terbakar. Pada saat terbakar dia sudah jauh dari lokasi itu, dari penangkapan. Ternyata obat nyamuknya ini mati, ya, maka tidak kebakar, maka tidak menimbulkan akibat. Jadi akibatnya apa? Akibatnya yang ditujukan gedung atau kantornya itu kebakaran kan. Nah, itulah yang dimaksud tidak menimbulkan akibat. Permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terjadi jika perbuatan yang dilakukan itu diniatkan untuk ditujukan untuk terjadinya tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang pidana untuk percobaan melakukan tindak pidana paling banyak 2/3. Karena gagal ini tadi maka hukumannya berkurang, tidak utuh, tapi paling banyak 2/3 dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana itu. Kalau ancaman hukumannya mati atau seumur hidup, maksimalnya dihukum 15 tahun. Pidana percobaan sama, tidak ada perbedaan kalau nanti ditambah dengan pidana tambahan. Kemudian jadi ini mengkait ya antara pasal mulai dari 15, 16, 17, 18 yang mengkait. Sekarang pasal 18. Percobaan melakukan tindak pidana tidak dipidana jika pelaku setelah melakukan permulaan pelaksanaan sebagai maut dia tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendak sendiri. Pokoknya kalau berhenti sama kehendak sendiri itu tidak dihukum. Kemudian mencegah karena kehendak sendiri juga tidak dihukum. Nah, kalau dalam percobaan yang tadi kok ternyata percobaan untuk ini adalah merupakan tindak pidana, maka dipertanggungjawabkan. Jadi contohnya gini, yang tadi membunuh itu ya, yang tadi membunuh itu kan tidak jadi, maka membunuhnya dia kena percobaan. Tapi kan dia punya senjata, jangan punya senjata kan itu ilegal, dilarang juga. Maka dia kepemilikannya, yang kepemilikan senjata ilegal ini bisa dihukum dengan hukum yang dipertanggungjawabkan secara tersendiri. Seperti itu, dan mudah-mudahan paham untuk rekan-rekan yang menonton channel SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum. Udah mulai menarik video-video kita, pembahasan kita. Mohon komen pada kolom komentar untuk memberikan masukan kepada saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tindakan. Subscribe dan ikuti tonton sampai selesai setiap video sehingga kita paham, kita bisa paham tentang KUHP baru. Share video-video kepada orang-orang terdekat dan mencintai supaya kita sama-sama ikut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.